Konten ini adalah konten yang sangat spesial karena di video kali ini aku mau memperlihatkan kepada kalian tentang keadaan dan juga suasana jalan di kampung aku. Sebelumnya memang pernah aku nge-spill kampung aku, tapi di sana aku fokus pada hal indahnya aja gitu. Padahal di samping keindahan itu ada jalan yang luar biasa rusak. Konten ini no gimmick, no settingan, dan ini adalah real keadaan jalan di kampung aku, guys. Kalian jangan kaget nanti lihatnya karena ini udah bukan kelihatan kayak jalan lagi. Padahal FYI ya, jalan aku tuh termasuk jalan provinsi gitu, jalan besar, jalan raya, bukan jalan kecil yang ke gang-gang gitu. No, jalan yang gede banget tapi keadaannya udah sangat amat rusak. Nanti mungkin aku juga bakal reaction beberapa jalan di kampung Malaysia sebagai bahan perbandingan, karena aku pengen tahu juga jalan di kampung Malaysia seperti apa sih keadaannya gitu. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, guys, tidak semua jalan di perkampungan Indonesia itu rusak, banyak yang bagus, bahkan banyak banget. Kebetulan aja nih di tempat aku lahir, jalannya sangat jelek banget. So mungkin kalian penasaran, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Subscribe dulu, guys. Kalau kalian baru nemu channel aku, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Yaps, kalian bisa lihat di sini. Jangan kaget, ini real, ini no AI, bukan AI, 1000% bukan AI, karena gue udah 13 tahun gue udah merasakan jalan ini. Kita lihat, ini udah agak kelihatan seperti jalan lagi. Udah kayak kolam ikan ya. Ini jalan provinsi, guys, jalan besar. Kita bisa lihat mobil-mobilnya juga mobil-mobil yang ya untuk jalan raya gitu. Tuh kalian bisa lihat. Ada bus, lihat. Dan ini dalam, tahu tuh. Bannya juga sampai ini. Ini mungkin salah satu alasan kenapa sampai sekarang aku belum sampai ke Malaysia, karena akses untuk sampai ke Malaysia itu sangat amat terjal. By the way, aku untuk sampai ke kota itu harus berjam-jam, guys. Sampai ke kota Tasik aja tuh harus berjam-jam karena keadaan jalannya yang sangat rusak. Oh, kalian bisa lihat di sini. Ini jalan tapi udah nampak seperti kolam, dan ini motor mobil padat banyak karena memang jalannya padat, guys. Tapi serusak itu. Dan kalian tahu gue udah berapa lama bertahan dengan jalan seperti ini? Kurang lebih 13 tahunan. Gue kuliah dulu 2015 juga udah jelek. Sampai sekarang 2026 masih jelek. Update sekarang sebetulnya memang lagi diperbaiki sih, guys. Nah, ini point of view dari motor nih. Ini ada yang ngevlog tuh, lihat tuh. Udah kayak kolam. Jadi kita tuh kesini tuh melipir, bergiliran gitu, guys. Jangan ajarin sabar ke orang kampung, terutama di daerah aku. Udah sangat amat sabar. Lihat, kolamnya ini ditanamin ikan juga, tubuh besar kayaknya ikannya. Jujur ya, sebetulnya gue malu menunjukkan ini dan gue tahan-tahan. Aduh, enggak deh. Tapi sekarang karena memang udah diperbaiki ya, nanti gue update ada videonya. Biar kalian tahu, guys. Gue gak mengharap belas kasihan sebetulnya, tapi kayak inilah sisi lain dari keindahan kampung aku. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget. By the way, ini suara Pak Deddy Mulyadi, KDM. Kalau kalian tahu mungkin terkenal di Malaysia ya. Itu adalah gubernur Jawa Barat, gubernur daerah aku. Dan salah satunya yaitu Jawa Barat tuh ada Tasikmalaya, ini tempat aku. Ini lagi disindir nih Tasik, dengerin ulang ya. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget. 700 miliar. Panggede na saya Jawa Barat, panggede na jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Mungkin kalian gak paham ya dengan perkataan Bapak Deddy barusan karena memang beliau menggunakan bahasa Sunda. Di sini gue mau coba menjelaskan. Pak Deddy waktu itu lagi kayak mengadakan pertemuan lah dengan beberapa pimpinan daerah gitu. Dan Pak Deddy menyinggung salah satu daerah di Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya. Katanya aliran dana ke Kabupaten Tasik dan juga ke Kabupaten Garut itu adalah paling besar, 700 miliar rupiah ya. Pokoknya udah ratusan miliar lah dana dari Pemprov Jabar yang masuk ke Kabupaten Tasik atau ke Tasik. Tapi Pak Deddy aneh, merasa heran, kenapa dengan dana sebesar itu jalannya sangat amat rusak. Banyak jalan yang rusak. Ini hanya sebagian kecil, 0,1% dari banyaknya jalan rusak di Kabupaten Tasik, guys. Makanya Pak Deddy waktu itu nyindir gitu. Dan beliau merasa aneh kenapa dana tuh larinya kemana gitu. Jalan kok banyak yang rusak, kayak gitulah intinya, guys. Elah, capek banget gua anjing, tiap-tiap keluar loh. Tiap-tiap keluar loh. Aduh. Kapan bersihnya motor gua?
Kapan bersihnya? Yaps guys, kalian perlu tahu ya, motor dan mobil di daerah aku itu pantang bersih banget. Sumpah, kita tuh capek cuci, habis baru cuci ketemu jalan jelek udah kotor lagi. Jadi kadang sampai berkerak gitu motor kita guys. Bukan karena kita jorok, tapi karena kita udah terlalu lelah terus menerus mencuci motor kita, sementara jalan yang kita lalui adalah jalan yang sangat amat rusak seperti tadi, berlumpur, genangan air yang sangat amat dalam gitu. Kalian bisa ngerasain gak? Setelah pemerintahan yang baru, jalan di Kabupaten Tasik itu sekarang mulai diperbaiki guys. Ini ada videonya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa alat berat ya. Jadi si jalan yang tadi berair tuh ditambal tuh kayak dikasih pasir, kasih batu, abis itu ya di jalan dibagusin lah gitu tuh. Semuanya ini sampai sana tuh bener-bener dibagusin. Alhamdulillah banget, setelah puluhan tahun kita bersabar, akhirnya suara kita didengar. Jujur, kadang kita tuh merasa kayak gak ikhlas kalau bayar pajak gitu sebelum-sebelumnya, karena fasilitas yang kita dapatkan tidak sesuai. Kita bayar pajak per tahun gak pernah telat. Kalau telat motor kita diambil, tapi jalannya rusak banget gitu. Kalau kayak gini, jalannya diperbaiki, kan kita jadi semangat bayar pajaknya. Mungkin sebelum jatuh tempo udah dibayar lagi nih kayaknya orang-orang Tasik nanti. Gue seneng banget. Makanya sekarang gue kontenin ya, karena sekarang jalan gue udah bagus guys. Dan mungkin tahun ini gue bisa ke Malaysia karena bisa lebih cepat gitu ke kotanya. Selama ini gue tuh bingung banget setiap mau ke kota, selalu kayak capek gitu. Di jalan tuh habis energinya karena kita harus melewati sungai, batu, lumpur, semuanya. Udah ganteng nih dari rumah, terus lewat kayak gitu ke kota tuh udah kayak gembel. Tapi gak apa-apa, aku tetap bangga lahir di sini. Aku tetap bangga menjadi warga Tasik dan warga Indonesia tentunya. So, sekarang gue pengen lihat jalan di Malaysia nih. By the way, gue tuh nyari jalan di Malaysia yang jelek gitu. Jalan Malaysia jelek, tapi kok gak nemu. Kenapa ya? Apakah memang gak ada jalan jelek? Udah, kita lihat ini aja ya. Oke, jadi ini jalan di perkampungan Malaysia ya. Ini gue peroleh dari salah satu orang Malaysia, dan gue nyari jalan jelek gitu. Gue ketik jalan jelek di Malaysia, gak nemu guys. Nemunya malah jalan-jalan kampung yang mulus kayak gini. Lihat, ini kita bisa pastikan bahwa ini di kampung ya. Kita lihat tuh dari keadaan suasana alamnya tuh. Ini kampung sih. Tapi kalian bisa lihat di sini kampung bener-bener diperhatikan banget. Bukan cuma jalannya yang bagus, pinggirnya ada pembatas jalan tuh. Ada garis jalannya, rambu-rambu. Lihat, hal-hal kecil seperti ini di Malaysia diperhatikan. Makanya gue yakin banget pasti kalian tadi kaget melihat jalan di tempat gue di Indonesia, karena kalian gak biasa ya, kalian jalannya seperti ini. Ini luar biasa keren sih. Udah mah lempeng gitu ya, lurus, lempeng tuh bahasa Sunda, dan bersih, gak ada satupun gue lihat sampah di sini. Dan sumpah sesusah itu guys nyari jalan jelek di Malaysia. Coba nanti kalau ada, kirim deh linknya, gue pengen lihat yang dimaksud jalan jelek di Malaysia tuh kayak gimana gitu. Gue tuh gak ada maksud untuk, ngerti gak sih, milih jalan bagus Malaysia dan milih jalan jelek di Indonesia untuk dibandingin, enggak. Tapi karena gak nemu jalan jelek di Malaysianya, ini yang ada. Jadi tetap apple to apple kok, gue ngebandinginnya kampung dengan kampung gitu. Bedanya kampung di sana di Malaysia itu tuh ditata dengan sangat rapi dan bersih, sementara di Indonesia tadi kalian bisa lihat di tempat aku udah sangat amat mengkhawatirkan ya. Itu bukan jelek lagi, itu udah sangat amat rusak guys. Tengoklah ini ya. Ini yang lain tuh. Ini adalah kampung di Malaysia. Ya, tengok jalannya. Siap ada apa ini namanya sayang? Garis jalan, rambu. Garis kuning. Tertata rapi. Tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya. Tuh. Kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Ini mulus sangat, tengok. Lubang-lubang bulan. Suasananya pun rapi, Sumpah. bersih. Lihat tuh, lampu-lampu jalan banyak tau. Lihat ini lampu-lampu jalan. Ya, orang Malaysia ini Rambu bukan tuh, hanya rambu tuh. setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan. Gue akui banget. Perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan
Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan. Asli, Ini weh. kampung ini pemirsa ya. Hah? Tengok, ini kampung lebih mulus dari muka saya. Berapa kali sih ibu ini bilang ini kampung, ini kampung. Iya, kita tahu itu kampung karena memang keadaannya juga ya khas kampung gitu. Apple to apple kok guys, gue ngebandingin kampung Malaysia dengan kampung Indonesia. Dan kebetulan yang gue reaction juga adalah kampung gue sendiri. Memang kebetulannya jalannya lagi jelek. Nanti kalau udah bagus gue reaction lagi. Gue tunjukin kepada kalian before-nya dan juga after-nya. Video ini before ya, bukti before-nya. Nanti after-nya gue update lagi insya Allah kalau ada waktu. Yap, seperti itu. Mungkin kalian sebagai warga Malaysia kaget, syok, wajar. Karena apa? Karena di sana kan nggak biasa kan. Nggak biasa dengan hal-hal rusak gitu. Hal-hal rusak tuh gak ada di sana, nggak biasa. Sekali lagi gue ingetin, tidak semua jalan kampung di Indonesia itu jelek. Banyak yang bagus guys, banyak juga yang bagus dan juga banyak yang jelek. Si ibu barusan juga bersaksi bahwa jalan di kampungnya jelek ya, mungkin 11-12 lah sama daerah di kampung aku ya. Dan tadi aku mau bilang bahwa yang ada di kampung aku itu adalah jalan provinsi, jalan besar. Ngerti gak jalan besar? Kan suka ada jalan besar, habis itu ada jalan ke gang-gang. Nah enggak, itu tuh jalan besar, jalan buat bus. Pokoknya mobil-mobil besar juga masuk ke sana. Tapi serusak itu ya. Kita pandai bersyukur kok sebetulnya. Udah mah gaji kecil, pajak mahal, jalan rusak. Masihkah kalian sebagai orang Malaysia nyuruh kita sebagai orang Indonesia bersabar? Udah cukup sabar, bahkan udah terlewat sabarnya jadi gak sabar. Sekali lagi gue gak ada maksud untuk menjelekan kampung gue sendiri, apalagi negara gue sendiri. Cause I love it. Gue sangat cinta Indonesia. Maka dari itu gue bikin konten kayak gini biar setidaknya pemerintah Indonesia tuh tertampar gitu. Malaysia bisa tuh lihat kampungnya sangat indah banget, rambunya banyak, di pinggirnya ada pembatas jalan gitu. Lah jangan kayak gitu deh, Indonesia mah jalannya dulu aja udah dibenerin. Masalah rambu-rambu nantilah, gak apa-apa, kita juga udah punya feeling kok. Nah kita udah terbiasa hidup susah. So guys, itu saja video gue kali ini. Sorry banget kalau agak berbisik-bisik karena udah malam, keluarga gue udah pada tidur. Thank you so much for watching guys, hope you guys like it. Sehat-sehat buat kalian di sana. Terima kasih banget sudah nonton konten-konten aku, dan mungkin semakin kesini kalian semakin tahu ya keadaan aku yang sebenarnya. Yang selama ini gue tutup-tutupi guys. Itu saja video kali ini, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.